Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jadi susah jodoh, tanda mantan masih mencintaimu. Ya, seperti halnya kita, ketika kita masih mencintai mantan, masih menginginkan mantan kembali kepada kita, apa yang kita lakukan agar mantan bisa kembali? Kita akan memagari mantan agar mantan tidak bisa didekati orang lain, agar mantan tidak bisa bersama orang lain, dan agar mantan hanya bisa menikah dengan kita. Kita memagari mantan dengan doa-doa kita. Nah, sekarang setelah perpisahan itu terjadi, kita merasa kok susah jodoh ya. Atau ada juga yang mengatakan jodohnya jadi seret atau seret jodoh. Bahkan kita sudah cocok banget. Ini pas banget dan tipe kita banget. Ada seseorang yang baru yang kita kenal. Tapi ada saja yang membuat kita gagal untuk bisa serius dengan dia. Ya, jadi pada saat ada yang betul-betul mau serius dengan kita, kitanya tidak cocok. Kita merasa tidak pas atau keluarga kita tidak setuju. Ya, ketika kita betul-betul pengen serius dengan seseorang, orang itu yang kemudian ternyata tidak serius dengan kita dan pergi lagi. Nah, jadi kita merasa susah jodoh setelah berpisah dengan mantan. Itu adalah tanda bahwa mantan masih mencintai kita. Dia memagari kita dengan doa-doanya agar kita tidak menjadi milik orang lain. Ya. Jadi ketika orang masih mencintai, walaupun sepertinya dia diam saja, tidak ngapa-ngapain, ya, dia tidak berusaha untuk menghubungi kita, tidak berusaha untuk ketemu kita. Kalau kita mengintip media sosialnya, tidak ada postingan-postingan yang berhubungan dengan kita, berhubungan dengan ulang tahun kita, berhubungan dengan masa-masa saat masih bersama kita. Tidak ada. Tetapi dalam diamnya yang kelihatan di permukaan, dia terus berdoa agar dia bisa berjodoh dengan kita. Dia terus berdoa agar bisa kembali bersama kita lagi. Dan itulah yang kemudian membuat kita merasa susah jodoh. Kita ketemu siapapun gagal terus, ya, karena tadi ada doa dari seseorang yang sangat mencintai kita, yang ingin kembali bersama kita lagi. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian mantan berdoa agar bisa kembali bersama kita lagi, agar kita tidak bisa dimiliki oleh orang lain? Jawabannya tentu karena
Dia masih mencintai kita. Orang yang masih mencintai akan terus berusaha, akan terus berjuang untuk bisa bersama dengan orang yang dia cintai, akan terus berdoa agar dia bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Itu kekuatan cinta membuat orang tidak pernah mengenal kata lelah, mengenal kata jenuh di dalam berdoa. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, sekarang tandanya apa? Jika kemudian ini memang mantan yang berdoa agar kita tidak bisa dimiliki orang lain, tidak bisa bersama orang lain. Tandanya sebenarnya mudah. Kita lihat, sekarang mantan juga jomblo, mantan sendiri. Ya, mantan tidak punya pasangan dan tidak mencari pengganti kita. Itu adalah tanda bahwa sebenarnya mantan menunggu untuk kita datang mengajak kembali bersama dia lagi. Kenapa dia tidak minta duluan? Mungkin dia melihat bahwa sekarang kita sangat aktif untuk mencari pengganti dia. Dia jadi tidak enak hati untuk minta duluan, apalagi kemarin perpisahan dia yang memintanya, dia yang ngajak pisah duluan, ya. Tetapi ketika dia melihat kita semakin aktif, semakin rajin untuk mencari pengganti dia, sesungguhnya di dalam kelihatan diamnya, dia juga terus meningkatkan, memperbanyak doa-doanya. Dan pada akhirnya, ya, dua anak manusia ini ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya terikat secara pikiran, sering saling memikirkan, mereka terikat secara batin, hati. Ikatan batin mereka sebenarnya kuat, saling memahami walaupun tidak pernah ketemu, tapi mereka juga terikat bersama di dalam doa, dan mereka akan kembali bersama, insya Allah. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.